Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Getreda Adelaida Rosalin Besi, SPDK. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti di SMK Negeri 2 Kupang Barat, sekaligus mahasiswa PPG Bat 4 tahun 2025 pada IAKN Ambon. Hari ini saya akan mempraktikkan uji kompetensi di kelas 10 ATPH. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Tetapi sebelum kita belajar, kita akan berdoa bersama dan meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah adalah Yesus Kristus. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah telah menuntun menyertai kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di sekolah dengan baik. Kini tugas saja kami akan memulai dengan pelajaran kami. Kiranya Tuhan tuntun dari awal pertengahan hingga baru berakhirnya dengan baik. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, terima kasih. Nah, kita Ibu absen dulu ya. Chelsea, Ryan, Ada, Ibu. Merti, ada, Raja, Ada, Ibu. Febiola, Sakit Ibu. Christian, Ada, Ibu. Farah, Ada, Ibu. Jero, Ada, Ibu. Rick. Ada. Oke, baik. Kita akan mulai dengan pembelajaran kita. Dengan materi kita hari ini adalah tentang prinsip kasih, adil dan setia. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran ini, apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita kali lalu? Ada yang masih ingat? Masih ingat pembelajaran kita kali lalu? Masih Bu. Oke, apa? Tentang talenta. Oke, tentang talenta. Apa itu talenta nanti? Bella. Apa berarti? Kelebihan yang kita punya. Talenta itu semacam kelebihan yang kita punya dalam diri kita yang nanti bisa kita kembangkan untuk menunjang kehidupan kita selanjutnya. Nah, materi kita hari ini adalah tentang prinsip setia, adil, dan kasih. Dan ada tujuan yang harus kita capai dalam mempelajari materi ini. Ada tujuan yang harus kita capai. Yang pertama, untuk pertemuan pertama kita kali ini adalah mengakui bahwa Allah adalah setia, adil, dan penuh kasih. Ketika kita belajar materi ini, maka kita harus mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, dan Allah yang adil. Nah, tujuan kedua yang harus kita capai adalah kita memahami makna setia, adil, dan kasih itu sendiri, agar kita mampu untuk menerapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam mempelajari tentang makna setia, kasih, dan adil, kita dapat baca itu dalam pertama Samuel pasal 18. Coba satu orang bisa buka pertama Samuel pasal 18 itu berbicara tentang apa? Pertama Samuel pasal 18.
berbeda. Nah, untuk lebih jelas tentang Daud dan Yonatan, kita akan menonton satu video, dan setelah itu kita akan ada dalam baca kelompok bersama. Bisa? Bisa. Oke, jadi kalian masih nonton dengan fokus agar dapat menjawab satu pertanyaan yang akan diberikan sebentar. Ini adalah kisah Daud dan Yonatan. Yonatan adalah salah satu yang paling terkenal di dalam Alkitab. 2 Samuel 1 ayat 26b mencatat nyanyian Daud untuk Yonatan. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Perkataan Daud ini menunjukkan kepada kita hubungan di antara mereka melebihi cinta sepasang kekasih. Tetapi tahukah kalian bahwa di dalam Alkitab tidak pernah menyebutkan hubungan antara Daud dan Yonatan sebagai hubungan persahabatan, melainkan Alkitab mencatat bahwa Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri dan Daud menyebut Yonatan saudaraku. Hubungan antara Daud dan Yonatan melebihi hubungan persahabatan. Yonatan adalah putra sulung Saul dan merupakan seorang putra mahkota, sedangkan Daud adalah pelayan Saul yang bekerja baginya untuk memainkan kecapi dan sebagai pembawa senjata Saul. Tetapi Tuhan telah memilih Daud untuk menjadi raja menggantikan Saul dan telah mengurapinya melalui perantaraan Samuel dengan tanpa sepengetahuan Saul. Sebab Tuhan telah menolak Saul sebagai raja karena ia tidak menaati titah Tuhan pada saat ia berperang melawan bangsa Amalek. Pada mulanya Saul sangat mengasihi Daud, namun setelah keberhasilan demi keberhasilan yang diperoleh Daud dalam peperangan membuat Saul menjadi iri hati dan membenci Daud. Karena ia takut Daud mengambil alih tahta kerajaan Israel daripadanya. Karena itu ia berkali-kali berusaha untuk membunuh Daud. Sedangkan Yonatan anak Saul sangat mengasihi Daud sehingga ia menolong Daud untuk melarikan diri dari Saul ayahnya. Yonatan pertama kali disebut di dalam Alkitab dalam kitab 1 Samuel pasal 13, di mana ia memimpin 1.000 orang tentara di Gibea Benyamin, sementara Saul ayahnya memimpin 2.000 orang tentara di Mikmas di pegunungan Betel. Pada saat itu Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dalam pertempuran berikutnya, Yonatan dengan ditemani hanya oleh bujang pembawa senjatanya maju ke perkemahan orang Filistin dan membunuh 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladang, kira-kira 1/4 hektar, membuktikan ketangkasan dan keberaniannya sebagai seorang perwira. Alkitab mencatat pertama kali tentang Daud dan Yonatan adalah pada saat bangsa Israel berhadapan dengan tentara Filistin di lembah Tarbatin, di mana Daud mengalahkan Goliat. Setelah Daud mengalahkan Goliat, Saul bertanya kepada Abner, panglima tentaranya, anak siapakah Daud? Maka Abner memanggil Daud untuk menemui Raja Saul. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, maka berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa Daud dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Dan Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Demikianlah pada hari itu setelah Daud mengalahkan Goliat, baik Yonatan maupun Saul sama-sama mengasihi Daud. Alkitab tidak menjelaskan lebih rinci perihal berpadunya jiwa Yonatan dengan jiwa Daud dan kasihnya kepadanya. Namun ada 2 catatan berbeda dari beberapa hamba Tuhan yang menjelaskan peristiwa tersebut. Catatan yang pertama mengungkapkan bahwa orang-orang dengan kegigihan yang sama yang berjuang demi nama Tuhan akan sangat mudah memberikan penghargaan yang mutual atau rasa ketidakadilan. Dalam kitab 1 Samuel pasal 14 menceritakan suatu peristiwa yang menggambarkan kepahlawanan Yonatan, di mana ia hanya berdua dengan bujangnya mengalahkan pasukan pengawal
sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Perkataan Yonatan ini menunjukkan imannya terhadap Tuhan dan keyakinannya terhadap janji-janji Tuhan bagi bangsa Israel. Iman yang sama juga ditunjukkan oleh Daud ketika ia mendatangi Goliat untuk mengalahkannya. Ia berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tentang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Demikianlah pada hari itu Yonatan melihat iman yang ada pada Daud, dan ia merasakan iman yang sama, sehingga berpadulah jiwanya dengan jiwa Daud. Mereka memiliki jiwa yang sama-sama meninggikan nama Tuhan, dan hati mereka adalah untuk kepentingan Tuhan. Apakah penghiburan dan kesenangan rohani bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bergiat dan rela berkorban bagi Allah? Salah satunya adalah bertemu dengan orang-orang yang sehati, sepikiran, dan sejiwa dengan Dia. Inilah yang dialami Yonatan. Dia begitu heran karena tidak ada yang bergiat bagi Tuhan di tengah-tengah pasukan Saul. Dia hanya ditemani dengan pengawalnya ketika bertindak memerangi orang Filistin dalam pasal 14. Dia nanti siapakah yang memiliki keberanian untuk menjadi pahlawan baru? Oke, setelah kita menonton video tentang persahabatan Daud dan Yonatan, persahabatan yang dibangun atas dasar cinta yang besar antara dua orang laki-laki, dua orang sahabat. Sekarang saya tanya ke kalian, siapa di sini yang punya sahabat? Yang merasa bahwa itu sahabat sekali, yang tahu bahwa ketika saya susah, dia langsung merasakan, itu sahabat namanya. Ada? Ada yang punya sahabat? Tidak ada? Tidak ada yang merasa bahwa pertemanan kalian ini bisa dijadikan sahabat? Tidak? Ada. Oke. Sahabat itu dalam Alkitab bilang sahabat itu menaruh kasih setia setiap saat. Bahkan kadang sahabat itu melebihi saudara. Nah, dalam kisah persahabatan Daud dan Yonatan, ini kisah yang unik, sangat unik sebenarnya. Daud dan Yonatan. Yonatan itu anak raja, putra mahkota. Sedangkan Daud hanya seorang gembala kambing domba di padang. Kalian lihat latar belakang sangat-sangat berbeda. Kalau dalam dunia nyata kita mungkin anak raja, dia tidak akan berteman dengan gembala. Dia akan bilang gembala itu kotor, bau. Tetapi tidak dengan Yonatan. Itulah yang namanya persahabatan. Nah, setelah kita menonton video ini, ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab dalam kelompok. Ibu minta untuk kalian bentuk dua kelompok saja dan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan dalam PKPD untuk materi kita kali ini dalam pertemuan pertama. Silakan. Langsung balik saja, tempat-tempat. Dua kelompok saja. Bella, Helen, Jerome dengan Harem satu kelompok. Merti, siapa? Tri, Raja dengan Ryan satu kelompok. Oke, silakan berbalik saja. Silakan kalian baca pertanyaan ini dan kalian menjawab dalam kelompok 5 menit
dari sekarang. Silakan kerja dalam kelompok. Ya, tulis di buku kalian dan jawab dalam bentuk kelompok. Silakan ketik. Dan nanti sebentar ada yang ditugaskan untuk menjelaskan dan memberi jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Kerja dalam kelompok ya. Sudah. Mungkin ada yang baca dia visual supaya dia tulis bisa lebih cepat. Sampai nomor berapa nanti? 2? Nomor 2 itu. Oke, siapa? 2. Bilang. Tiga menit lagi ya. Sudah? Oke, stick lagi. Sudah? Sudah itu. Oke, kelompok sini sudah selesai. Yang mana kelompok ini? Sudah? Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan dan kelompok yang lain menanggapi apa yang dikerjakan oleh kelompok yang sama. Kalau bilang pas, pas. Kalau ada yang perlu ditanggapi, mungkin bisa ditanggapi.
Sudah? Sudah. Kelompoknya bareng sudah? Sudah? Oke. Kelompok mana yang mau langsung presentasi duluan? Kelompoknya siapa? Raja. Coba Raja. Nomor 1. Baca soal dan jawaban. Nomor 1. Langsung jawab dan kelompok lain menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompoknya Raja dan teman-teman. Silakan. Ya. Soal nilai-nilai persahabatan sejati apa yang kita teladani dari kisah mereka. Jawaban, nilai persahabatan yang sejati antara Daud dan Yonatan ada 3, yaitu yang pertama kasih yang mendalam tanpa syarat, yang kedua kesetiaan yang teguh, yang ketiga pengorbanan diri. Ya, itu jawaban dari Raja. Dari mana kelompok 2? Pas? Ada yang menanggapi? Belok? Pas. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan untuk mereka karena mereka menjawab dengan benar. Oke, kelompok 2. Silakan. Soal apa latar belakang Daud dan Yonatan yang sangat berbeda? Jawaban, perbedaan Daud dan Yonatan. Yonatan adalah anak raja, sedangkan Daud hanya seorang gembala muda dari keluarga biasa. Oke, terus sudah. Nomor yang berikut. Nomor 2, tindakan apa yang menunjukkan kesetiaan Yonatan kepada Daud meskipun ayahnya Raja Saul membencinya. Jawaban, membuat perjanjian persahabatan. Yonatan berjanji kepada Daud dan keluarganya memperingatkan Daud tentang niat jahat ayahnya Saul, berusaha mendamaikan Daud dan ayahnya Saul, membantu Daud melarikan diri. Oke, itu jawaban yang diberikan oleh kelompok 2. Mungkin kelompok 1 ada yang menanggapi? Atau sudah pas dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok 2? Pas. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Persahabatan Daud dan Yonatan. Dalam kisah Daud dan Yonatan itu ada banyak perbedaan, tetapi Yonatan yang adalah seorang anak raja tidak pernah melihat perbedaan itu sebagai salah satu pemisah antara dia dengan Daud sahabatnya. Bahkan begitu banyak pengorbanan yang diberikan oleh Yonatan dalam persahabatannya dengan Daud. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, apa kesimpulan dari materi kita kali ini? Siapa yang bisa menyimpulkan persahabatan antara Daud dan Yonatan? Nilai-nilai apa yang kalian peroleh ketika kita belajar tentang Daud dan Yonatan? Apa yang didapat? Kalian coba menjawab apa sih yang kalian dapat ketika kita belajar tentang Daud dan Yonatan? Apa mungkin tentang persahabatan? Kalian masih muda, anak-anak sekarang pasti punya sahabat, punya teman yang bisa dijadikan teman curhat, bisa selalu diandalkan. Ketika kita belajar tentang ini, apa yang kalian dapat tentang Daud dan Yonatan? Suka tidak dengan materi ini?
dan minggu depan kalian tahu ke ibu hal apa yang kalian yang paling mendasar yang kalian dapat dari kisah Daud dan Yonatan selain dengan persahabatan tanpa memandang perbedaan dan pengorbanan dalam sebuah persahabatan. Pengorbanan dalam sebuah persahabatan dan persahabatan tanpa perbedaan. Selain dari apa yang kalian lakukan ketika kalian membaca materi kita ayat pertama. Bisa? Bisa. Dulu kembali dalam kelompok dan kita akan mengakhiri pertemuan kita kali ini dengan doa. Karena tidak ada yang mau bertanya, mungkin karena baru masuk tidur. Ada satu lagu tentang persahabatan yang kalian tahu? Itu lagu Sembilan Buah Roh. Coba kalian nyanyi Sembilan Buah Roh. Kan ada kasih, sudah cinta, persahabatan. Pak. Coba 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Pertemuan kita hari ini sampai di sini. Semoga kita bisa bertemu lagi minggu depan dalam keadaan yang baik dan sehat. Terima kasih. Oke, baik. Akan ada beberapa berikut. Selamat siang.